alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan juga ampunannya kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa mendapatkan hidayah, bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita cintai, yang kita muliakan. Semoga kita bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang bisa mencontoh beliau dengan baik agar kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan membaca matan dari syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu kita sampai kepada halaman 25, yaitu tentang sifat al-istiwa'u 'alal arsy. Al-istiwa'u 'alal arsy bisa dilihat di matan, di download mungkin bisa ya. Matan Aqidah Wasithiyah ya, bisa diikuti. Jadi kita akan menghabiskan dulu matanya, baru kita akan membaca tentang biografi lalu syarah secara terperinci dari matan tersebut. Sifat al-istiwa'u 'alal arsy, yaitu beristiwa di atas arsy, artinya tinggi. Ya, di sini menggunakan kata kerja. Jadi sifat istiwa ini adalah termasuk sifat fi'liyah. Berbeda dengan sifat ulu, ya. Ini sifat dzatiyah. Di dalam Al-Quran, wa qawluhu, dan firmannya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy, ya, tinggi di atas arsy. Surat Thaha ayat 5. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 54, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, maka kita artikan istiwa tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk yang bernama arsy. Adapun arsy itu sendiri kalau kita terjemahkan adalah apa? Arsy terjemahannya apa? Singgasana, ya, singgasana yang memiliki kaki-kaki. Kalau kita bayangkan untuk para raja itu adalah singgasana, ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat tersebut. Tetapi itu adalah makhluk yang juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, ya. Allah tidak ada yang menandinginya. Taib. Kemudian ada sifat al-ulu, artinya sifat maha tinggi. Uluwuz zat wa uluwuz sifat. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Adapun makhluk adalah apa? Makhluk adalah apa? Rendah, ya. Allah Maha Tinggi. Adapun makhluk makhluk adalah rendah. Taib. Seperti kita berdoa ketika sujud, apa doanya? Subhana rabbiyal a'la. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya, ya. Kita letakkan kening kita di tempat kita berpijak. Kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Wa qawluhu, dan firmannya, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ya, aku mengambil secara keseluruhan ruh dan jasad, dan mengangkatmu kepadaku. Maka di sini kalimat rafi', mengangkat itu kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke atas. Baik. Ilayya, kepadaku. Jadi sesuatu yang ke atas berarti semakin apa? Dekat dengan Allah. Dan juga firman Allah, barrafa'ahullahu ilaih, masih tentang Nabi Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, bukan dibunuh oleh orang-orang Romawi, tapi diangkat oleh Allah kepadanya, mendekat kepada Allah. Taib. Wa qawluhu ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh.
Dan firman-Nya, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Jadi ucapan kita yang baik diangkat, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga catatan amalnya ditempatkan di tempat yang tinggi, ya, dekat dengan Allah. Dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Jadi ucapan baik kita, perbuatan baik kita, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima olehnya. Dalam surat Fatir ayat 10, ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan apa? Ulu, sifat ulu, ketinggian Allah. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata kepada Haman, pembesarnya, ibni li sarhan, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi, ya, kastil, la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa sampai ke asbab, yaitu pintu-pintu atau tangga, ya, supaya aku bisa sampai ke tangga langit. Asbabas samawat, yaitu tangga langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, aku mengira Musa itu bohong. Ya, jadi Fir'aun mengingkari Nabi Musa yang mengatakan Tuhannya maha tinggi. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan akidah Allah di atas itu akidahnya Fir'aun. Salah, ya? Salah atau benar? Salah. Bahkan yang benar, Allah maha tinggi itu adalah akidahnya Nabi Musa. Adapun orang yang mengingkari ketinggian Allah, ini akidahnya siapa? Fir'aun. Gitu yang benar, ya. Faham Pak? Coba diulangi. Yang meyakini Allah maha tinggi, akidahnya siapa? Nabi Musa. Kalau yang mengingkarinya, akidahnya siapa? Fir'aun. Jelas ini ayatnya ini. Ya, saya ulang. Dan firman Allah, berkata Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku bisa sampai ke pintu, yaitu pintu langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi Fir'aun berusaha mencari Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di atas. Atas pernyataan siapa? Atas pernyataan? Atas pernyataan Musa. Nabi Musa yang kasih tahu Firaun, Tuhanku maha tinggi. Maka Firaun nyari-nyari tuh, ya, ke langit, gitu. Buatkan bangunan, barangkali di sana ada tangganya. Taib. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, aku yakin dia itu dusta, bohong. Jadi Nabi Musa dituduh apa? Bohong ketika mengatakan Tuhannya maha tinggi. Taib. Dalam surat Ghafir 36-37. Ini masih kita jelaskan dikit-dikit, Pak, ya. Nanti supaya kita membahas yang lebih panjang, ya, kita sudah ada pemahaman. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Dan firman-Nya, sudah merasa amankah kalian bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba dia berguncang? Ya, artinya manusia ini apakah merasa aman melakukan perbuatan dosa macam-macam? Mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka berpijak di bumi Allah. Bisa saja bumi itu terbuka dan menelan apa? Dirinya ketika dia berbuat apa? Maksiat. Am amintum man fis sama, atau sudah merasa amankah kalian terhadap Allah yang ada di langit? Ayyursila alaikum hasiba, mengirim kepada kalian badai berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, ya, maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Jadi orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diancam oleh Allah akan bisa ditelan bumi atau diturunkan apa?
hujan batu dari langit. Siapa yang memerintahkan bumi untuk menelannya? Siapa yang memerintahkan langit untuk menurunkan hujan batu? Allah. Dan sifatnya dari apa? Fis sama. Apa artinya fis sama? Apa artinya? Di langit, ya. Fis sama, di langit. Dan langit itu bisa disebut langit makhluk yang apa namanya? Yang ada penghuninya, ya, yang ada pintunya, yang ada tebalnya. Langit 1, 2, 3, 6 sampai itu 7. Tapi bisa juga yang dimaksud dengan as-sama adalah arah. Arah mana? Tinggi. Karena sama dari kata sumu, ya, sama yasmu. Artinya apa? Tinggi. Ya, seperti awan. Awan juga disebut dengan apa? Minas sama'i ma'an wa anzala minas sama. Allah menurunkan dari langit, ya, air. Apakah awan itu sudah langit yang pertama? Tentu belum, ya. Tentu belum. Tapi itu juga disebut dengan apa? Sama. Kenapa? Karena dia tinggi daripada kita. Jadi langit itu, awan itu menurunkan apa? Air. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut fis sama, di tempat yang tinggi, ya, bukan di langit yang lapisan 7 itu, tapi di tempat apa namanya? Allah Maha tinggi. Baik. Kemudian disebutkan di sini sifat al-ma'iyah. Apa artinya ma'iyah? Kebersamaan. Allah bersama makhluknya. Apa lawan kata bersama? Tidak bersama. Apa maksudnya tidak bersama? Pisah. Allah berpisah. Bukan berpisah, ya. Apa? Meninggalkan. Ya, meninggalkan, ya. Kalau pisah itu masih ambigu, Pak. Meninggalkan. Baik. Wa qauluhu, dan firman-Nya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian tinggi di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Ya, langit tempat tinggi. Dari, kalau turun itu apa, Pak? Kemana? Turun ke tempat yang rendah. Baik. Wa ma ya'ruju fiha, dan juga apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Baik. Jadi di sini bisa kita garis bawahi kata ya'lamu ma yaliju fil ardin dan seterusnya. Ya, kalimat apa? Ya'lamu. Apa artinya ya'lamu? Mengetahui. Kemudian kalimat wa huwa ma'akum. Apa artinya? Allah bersama kalian. Yang ketiga kita garis bawahi kalimat basirun. Maha apa? Maha melihat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama kita, tidak akan meninggalkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi dan mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bahkan dedaunan dan apapun yang naik ataupun turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, semuanya diketahui oleh siapa? Allah, ya. Jadi Allah tidak mungkin meninggalkan apa? Hambanya. Allah tidak akan lengah dari mengawasi hambanya. Jadi kita senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditinggalkan. Baik. Ini ma'iyah umum, ya, kebersamaan Allah yang umum.
Jadi semua yang baik maupun yang buruk senantiasa dilihat, diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin ataupun yang kafir. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tahukah kamu bahwasanya Allah mengetahui, nah kita garis bawahi, mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada rahasia bisik-bisik yang dilakukan oleh 3 orang melainkan Allah yang menjadi keempatnya. Allah menyaksikan dan mengetahui, ya. Allah melihat, mendengar, ya, dan mengetahui apa yang mereka bisik-bisikan itu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah 5 orang yang berbisik-bisik, maka Allah Subhanahu wa taala yang keenam, ya. Wala adna min dzalik, kalau lebih kurang dari itu, misalkan cuma 2 orang berbisik-bisik, Allah tahu. Wala aktsara, atau yang lebih dari itu, 10 orang, 50 orang, semuanya bisik-bisik, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ya, Allah pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisik-bisikan, ya. Mungkin satu orang bisa mendengar temannya yang membisikkan, tapi yang lain dia tidak bisa mendengarnya. Bisik-bisiknya beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua bisikan itu dan nanti dikasih tahu, ya. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini ayat yang kedua, yaitu mengaitkan kalimat ma'ahum, bersama mereka, dengan kata ilmu, ya, alimun, dan juga kata ya'lamu. Allah mengetahui, senantiasa mengetahui, ya, Allah mengetahui dan senantiasa mengetahui. Ini disebut dengan apa? Ma'iyah, bersama. Baik. Misalkan kita dari jauh telepon, ya. Kemudian kita telepon siapa, Pak? Telepon anak-anak kita misalkan. Kemudian dia naik mobil, ya, masih telepon. Dia terus pergi, jauh perginya, sedang perjalanan, tapi masih telepon. Iya, aku masih sama kamu, gitu kan? Artinya apa? Masih mendengarkan dan melihat kondisimu selama perjalanan itu bagaimana, kan gitu ya? Seperti kita kirim apa? GPS, ya kan? Sudah saya mana sampai sini, selalu kita perhatikan. Oh, sampai sini, aku terus bersama kamu, kan gitu ya? Ini bahasa kita. Tapi pengetahuan kita sebatas tadi suara atau sebatas gambar yang berjalan. Adapun yang terjadi, yang mereka bicarakan, yang terjadi secara detail, kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi meskipun Allah Maha tinggi, Maha besar, ya, tinggi di atas hamba-hambanya, Allah senantiasa mengetahui baik yang jauh maupun yang dekat, ya. Baik. Ini juga ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum, kebersamaan Allah kepada seluruh hambanya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq dikejar orang musyrikin. Orang musyrikin ada di atas, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di bawah. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak bersama orang musyrikin yang ada di atas tadi? Ya, bersama juga. Tapi kenapa beliau mengatakan Allah bersama kita berdua saja gitu? Maka ini menunjukkan kebersamaan di sini kebersamaan khusus,
Apa kebersamaan khusus itu? Yaitu kebersamaan pertolongan. Allah menolong dua hambanya ini. Adapun bersama orang musyrikin yaitu kebersamaan umum seperti dalam ayat-ayat yang lain, ya. Jadi Nabi SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Allah bersama kita, Allah akan menolong kita. Karena ayat ini dalam surat At-Taubah 40 di awal ayatnya Allah mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah, itu bunyinya. Ya, jadi bagusnya dari awal ini ya. Illa tansuruh, kalau kamu tidak mau menolong, faqad nasarahullah, Allah sudah menolongnya. Jadi kalimat menolong ini perlu kita garis bawahi, cuman enggak ada di sini ya. Dikaitkan dengan ma'iyah. Paham Pak? Kalau dari tadi kan kita mengaitkan ma'a bersama dengan kalimat apa? Basir dan juga ilmu, ya kan? Ma'iyah. Dalam ayat ini, ayat Taubah ayat 40, surat At-Taubah ayat 40, ma'iyah ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kata nasara. Ya, dikaitkan dengan apa? Nasara. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolongnya, ketahuilah Allah sudah pernah menolongnya ketika hijrah. Nanti selama perjalanan kalian enggak mau menolong, enggak apa-apa, Allah tetap menolongnya, gitu maksudnya. Ya, ini ma'iyah khassah namanya. Ma'iyah yang khusus. Bisa difahami ya? Jadi kalau kita ditanya, ma'iyah umum itu ma'iyah apa? Ma'iyah ilmu dan pengawasan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ma'iyah khusus itu apa? Ma'iyah tadi apa? Pertolongan, gitu. Dan juga wa qauluhu qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah, ini juga. Janganlah kalian berdua bersedih. Siapa berdua di sini? Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ya, mendengar dan juga melihat ini mengawasi apa yang terjadi pada Nabi Musa untuk ditolong. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa siap untuk menolong Nabi siapa? Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Baik. Dan juga wa qauluhu, dan firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini sama juga ya. Jadi orang yang bertakwa, berbuat baik bersama Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dilihat, didengar dan juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini tentang perang ya. Tentang perang. Wadhkurullaha, tentang perang di mana ayatnya? Taib. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini tentang bilangan jumlah pasukan perang. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Ini tentang Nabi Dawud, ya. Talut, Jalut, dan juga ada Nabi Dawud di sana. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Jadi orang yang sabar itu bersama Allah. Apa artinya bersama Allah tadi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya. Mereka senantiasa didengar, diperhatikan oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini 1 2 3 4 5 ini disebut dengan ma'iyah apa? Ma'iyah khassah, kebersamaan yang
khusus. Kalau dua ayat tadi kebersamaan apa? Ammah, umum. Taib. Kebersamaan umum berarti untuk seluruh makhluknya, yang baik maupun yang buruk, manusia ataupun seluruh alam semesta. Adapun ma'iyah khusus ini untuk siapa? Untuk hambanya yang salih, ya, untuk hambanya yang salih, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Baik. Kemudian berpindah kepada sifat kalam, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar pembicaraannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini sifat ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah benar, ya, tidak ada kebohongan sama sekali. Tidak ada kebohongan sama sekali. Penyebutan kalamullah di sini dengan kata hadis. Hadis itu artinya apa? Ucapan. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa 122 kalamullah disebut dengan qaul, ya, qaul itu ucapan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Artinya tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga firman Allah di dalam surat Al-Maidah 116, wa qauluhu wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ini juga dengan kalimat qala, qaul. Jadi ada hadis, ada qaul tadi, ya. Ini artinya sama, ucapan atau pembicaraan. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, dan seterusnya dalam surat Al-Maidah 116. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Taib. Dan juga dalam firman Allah surat Al-An'am 115, wa qawluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu. Jadi di sini kalamullah disebut juga dengan kalimah, kalimatun, ya. Jadi ada apa tadi? Hadis, ada qaul, ada kalimat. 3. Ini istilah-istilah yang menunjukkan apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Ya, benar berarti tidak ada yang bohong. Adil berarti penuh dengan kebijaksanaan, tidak ada kezaliman, ya. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala sumbernya dari firman Allah, tidak ada unsur kezaliman dan semuanya berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang dapat mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tunduk di bawah firman Allah, ya. Semuanya tunduk di bawah firman Allah. Wa huwas sami'ul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Baik. Selanjutnya dalam surat An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan pembicaraan yang betul-betul, ya. Artinya apa? Bicara secara langsung, takliman. Kallama yukallimu artinya mengajak apa? Mengajak bicara. Siapa yang ngajak bicara di sini? Allah atau Nabi Musa? Ya. Allah, ya, pelaku. Nah, kalau dalam bahasa Arab
ada fi'il, fa'il, ada maf'ul. Ada perbuatan, ada pelaku dan juga objeknya. Ya. Yang melakukan, yang mengajak bicara siapa? Allah. Yang diajak bicara adalah Nabi Musa, ya. Tapi sebagian orang enggak mau. Mereka ingin yang ngajak bicara itu adalah siapa? Nabi Musa, karena Allah tidak memiliki sifat berbicara, gitu ya. Tapi dibantah dengan ayat yang lain nanti insyaallah kita sebutkan habis ini, ya. Dan Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Dan juga dalam surat Al-Baqarah 253, minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa itu? Nabi Musa. Di antara mereka di sini maksudnya di antara para nabi. Selain Nabi Musa, siapa lagi yang langsung diajak bicara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ditinggikan di atas langit, ya kan? Ditinggikan di atas langit, kemudian diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa rafa'a ba'dhum darajat. Dan sebagian lagi ada yang ditinggikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini kira-kira yang ditinggikan beberapa derajat oleh Allah? Ya, disebutkan Nabi Isa ditinggikan oleh Allah sebelum meninggal dunia, diangkat oleh Allah. Dan juga Nabi Idris, ya, disebutkan Nabi Idris juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Muhammad juga sama. Jadi keutamaan para nabi yang disebutkan, ya, semuanya dimiliki juga oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak bicara Nabi Muhammad juga, ditinggikan oleh Allah Nabi Muhammad juga, dijadikan Khalilullah, Khalil kekasih Allah Nabi Muhammad juga. Terus apa lagi? Bisa bahasa binatang Nabi Muhammad juga, ya kan? Ya. Apalagi Pak? Dan lain sebagainya, banyak, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai kemampuan atau keutamaan, ya, seperti yang diberikan oleh para nabi yang lainnya. Taib. Dan juga dalam surat Al-A'raf 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, ya, yaitu untuk bermunajat kepada Allah, ngobrol bersama Allah dengan suara lirih, ya. Wa kallamahu rabbuhu, dan mengajak bicara kepadanya Rabbnya. Ini susunan ini tidak bisa dimanipulasi oleh aliran sesat, ya, karena tidak bisa dirubah. Ya, wa kallamahu rabbahu tidak bisa. Harus wa kallamahu rabbuhu. Ya, ini menunjukkan pelaku yang mengajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tadi wa kallamallahu Musa, mungkin mereka mau saja merubah wa kallamallaha Musa. Nabi Musa ngajak bicara Allah. Tapi ayat yang benar wa kallamallahu. Yang ngajak bicara adalah Allah. Faham Pak? Ini susunan bahasa Arab, ya. Jadi ada istilah rafa dan nasab, gitu, ya. Kalau pelaku dia harokatnya dhammah. Kalau yang diajak bicara dia harokatnya apa? Fathah. Tapi kalau Nabi Musa kan nggak bisa berubah, nggak bisa musi juga nggak bisa. Tetap Musa. Tapi kalau Allah, Allahu, Allahi, Allaha, ya kan? Dirubah-rubah. Yang benar apa? Allahu sebagai pelaku, maka dia harus apa? Dhammah. Ada sebagian orang itu nggak mau kasih harokat fathah, ya. Kalau dikasih harokat fathah Allah, ini menunjukkan apa? Yang diajak bicara, bukan yang mengajak bicara, gitu, ya. Tapi ketika disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143, mereka terdiam, tidak bisa merubahnya lagi, karena jelas wa kallamahu rabbuhu. Rabbuhu di situ tidak bisa diganti dengan rabbahu,
enggak mungkin ya. Jadi fa'il di sini tidak bisa dirubah menjadi maf'ul. Nah, karena maf'ulnya sudah bentuknya dhamir ya. Baik. Lanjut. Dalam surat Maryam ini masih tentang menetapkan sifat kalam bagi Allah ya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Wa nadainahu, nida ini dengan suara keras, memanggil. Ini juga kalimat yang menunjukkan apa? Berbicara. Ya, memanggil termasuk bagian bicara atau tidak? Iya. Iya ya. Jadi memanggil termasuk bagian dari bicara. Apa bedanya dengan munajat? Kalau munajat itu dengan suara yang lirih. Kalau nida dengan suara yang apa? Yang keras. Baik. Jadi banyak sekali nih kalimat yang digunakan untuk menunjukkan apa? Kalam. Ada nida, ada naja, ya. Nida ada naja, apa? Najiyah. Ada suara keras, panggilan dengan suara keras, atau juga panggilan dengan suara apa? Lirih, atau yang kita sebut dengan bisik-bisik ya. Demikian juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10. Wa idz nada, sama menggunakan kata nada yunadi, memanggil dengan suara apa? Keras. Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin. Ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa, ini enggak bisa dibantah ini ya. Baik. Jadi ini masih membantah orang-orang yang menghilangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Nabi Musa, datanglah kepada orang-orang zalim, kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 22, ini tentang Nabi siapa? Nabi Adam, tentang Nabi Adam. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan Tuhan mereka menyeru itu memanggil dengan suara keras, menyeru Nabi Adam dan Hawa, alam anhakuma antil kuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma, dan aku telah mengatakan kepada kalian, innasyaitana lakuma aduwwum mubin, ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Taib. Jadi kalimat nada. Dan juga dalam surat Al-Qasas ayat 62, jadi banyak sekali ya yang menunjukkan tentang kalam. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Allah memanggil orang-orang musyrikin ya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin, seraya mengatakan, di manakah sekutu-sekutuku yang dulu kalian katakan itu? Kalian kira mereka betul-betul sekutu yang aku izinkan? Mana sekarang? Ya, maka mereka tidak bisa menunjukkannya. Baik. Dan juga dalam surat Al-Qasas ayat 65, tadi 62, sini 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, Allah mengatakan, madza ajabtumul mursalin? Apakah jawabanmu kepada para rasul ketika rasul itu datang menyeru kalian untuk bertauhid, untuk mengikuti sunnahnya? Kalian jawabannya apa? Sami'na wa ata'na, atau sami'na wa asaina, atau kafarna, gitu ya. Kami mendengar, kami taat. Kami mendengar tapi kami bermaksiat, atau kami kufur, ya. Itu ada dalam Al-Qur'an itu semuanya itu inna kafarna bima ursiltum bih. Ini jawaban orang kafir.
Sami'na wa asaina. Ini jawaban siapa? Yahudi. Nah, kaumnya Nabi Musa. Sami'na wa ta'na, jawabnya siapa? Kaum muslimin, para sahabat, ya. Insyaallah kita semua, ya, kaum mukminin di akhir surat Al-Baqarah. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Afan, kecepatan enggak ini, Pak? Enggak kecepatan kan? Kita masih baca matan, ya. Tapi ana harapkan bisa ada pemahaman sedikit sebelum kita membahas secara terperinci ayatnya. Enggak kecepatan, Pak, ya? Baik. Lanjut. Masih di dalam sifat kalam, ya, berbicara. Allah berbicara. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, ya, maka lindungilah dia supaya dia bisa atau sempat mendengarkan firman Allah. Jadi kaum mukminin boleh melindungi orang musyrik. Ya, kamu aku lindungi. Kemudian dibacakan, mungkin dia mendengarkan kita sedang sholat membaca firman Allah, atau kita sedang mendengar pengajian yang dia juga ikut apa? Mendengar. Barangkali itu sebab hidayah dia untuk masuk Islam. Baik, disebutkan di sini kalam Allah. Kalau ini jelas, ya, kalam Allah, firman Allah. Jadi sudah berapa tadi? Ada kata kalam, ada kata kalimat, ada kata nida, ada kata naja atau munajat, ada kata apa lagi? Qaul, ada kata kallama yukallimu, ada kata hadis. Nah, banyak sekali. Ini semua menunjukkan Allah Maha bicara. Baik. Dan juga dalam surat Al-Baqarah 75. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Padahal segolongan dari mereka itu telah mendengar firman Allah. Ini tentang orang Yahudi, ya. Mereka telah mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Jadi kitab suci yang datang dari Allah itu dirubah-rubah sama mereka. Setelah mereka memahaminya, jadi dibaca dulu. Kalau serasa tidak cocok nih sama kita nih, dah rubah-rubah ini, rubah ganti, dirubah, dihapus atau ditambah ataupun dirubah isinya. Sedang mereka mengetahuinya. Jadi mereka merubah itu bukan karena lalai, bukan karena tidak sengaja, bukan, karena dengan sengaja. Ayat-ayat itu dimanipulasi oleh orang-orang Yahudi atau juga Nasrani. Baik. Kalam Allah tadi, ya, disebutkan yasma'una kalam Allah. Mereka mendengarkan kalam Allah. Ini kalimat ini penting sekali. Kalamullah, bukan ibaratun an kalamillah, bukan kalimat-kalimat yang lain, ya. Tapi menggunakan kata apa? Kalamullah. Kalamullah. Ya. Ini kalimat ini penting, jamaah. Harus kita hafal. Jangan dirubah-rubah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Dalam surat Al-Fatih ayat 15. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ini tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Mereka ingin merubah kalamullah, firman Allah yang mengandung janji, ya. Karena orang mukmin itu dijanjikan menang dan mereka mendapatkan apa? Ghanimah yang banyak. Tapi orang munafik gak seneng kalau kaum mukmin ini mendapatkan apa? Ghanimah. Ternyata kaum mukmin menang. Mereka iri, mereka ingin juga dapat apa? Ghanimah juga, gitu, ya. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, ya. Ketentuan Allah, kalimat Allah yang isinya adalah janji Allah pasti terjadi, ya, diberikan oleh Allah. Taib. Kemudian juga inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila
aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel. Nah, di sini dengan kalimat apa? Yaqussu, mengkisahkan. Ya, ini juga bentuk apa? Sifat kalam, mengisahkan. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Jadi kalau Bani Israel itu berbeda pendapat di dalam kitab mereka Taurat, maka mereka bisa menemukan jawabannya di mana? Di Al-Qur'an. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya tentang perkara-perkara mereka. Taib. Ya, ini keagungan Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kalimat qassa yaqusu, mengisahkan. Kemudian juga wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Taib. Kalau ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena kata menurunkan berarti dari atas ke bawah. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Surat Al-An'am 155. Kemudian dalam surat Al-Hasyr 21. Al-Hasyr 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Tadi kita sebut kalamullah. Kemudian di atas yang tadi kita sebut kitabullah, dan sekarang kita sebut sebagai Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khasyi'an, yaitu tertunduk, mutasaddian, dan juga pecah, hancur. Karena apa? Min khasyatillah, karena sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunung batu yang kokoh, yang besar itu, seandainya diberi wahyu langsung, mereka akan hancur, luluh. Ya, jadi kalau hati manusia dibacakan firman Allah tidak luluh, berarti hatinya sangat apa? Sangat keras ya, Pak ya. Taib. Ya, di situ ada kalamullah, ada kitabullah, ada Al-Qur'an. Ini sebutan untuk firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga di dalam surat, ini panjang ya, An-Nahl 101 sampai 103. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, maka mereka, orang-orang kafir itu mengatakan apa? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengada-ngadakan saja. Ya, kita tahu ada nasikh, ada mansukh, ya Pak ya. Ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat itu, kemudian diganti dengan yang lainnya. Orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini bikin-bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dalam kejadian nasikh dan mansukh itu ada ujian. Ada ujian untuk manusia. Sebagian beriman, ini semuanya datangnya dari Allah. Sebagian tidak beriman, menganggap wah, ini kalau ada ralat-ralat seperti ini nggak mungkin datangnya dari Allah. Ya, mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya sendiri. Taib. Kemudian ya, di situ dibantah ya. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah lebih mengetahui tentang apa yang diturunkan.
Jadi mungkin hukum ini Allah turunkan pertama, nanti suatu saat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua terserah Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah ya. Ruhul Qudus, siapa itu Ruhul Qudus? Jibril. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Ya. Jadi Al-Quran ini dari siapa? Allah. Firman Allah, ucapan Allah. Yang Allah wahyukan kepada siapa? Ruhul Qudus, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad membacakannya kepada siapa? Kepada para sahabat, kepada manusia, ya. Ini urutan dari apa? Wahyu yang kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi adanya peristiwa nasakh, ya, penghapusan dan penggantian ayat dengan ayat yang lain, apa fungsinya? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman semakin apa? Beriman, gitu. Seperti misalkan khamr kan diharamkan secara apa? Bertahap, ya. Pertama tidak diharamkan secara langsung, hanya dikasih tahu madarat dan manfaatnya. Kemudian juga dikasih tahu kalau mau sholat tidak boleh apa? Minum khamr, nggak boleh mabuk ketika sholat. Kemudian diharamkan secara keseluruhan, ya. Baik. Kita lanjutkan. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dan juga Al-Qur'an itu untuk petunjuk dan juga kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami mengetahui mereka itu akan mengatakan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diajari oleh manusia, bukan dari Allah, ya, bukan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, bukan, tapi ada yang ngajari dia, gitu. Tuduhan siapa? Orang-orang musyrikin. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab, ya. Maksudnya apa? Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar, ada yang ngajarin, tentu siapa yang ngajarin kira-kira? Iya, manusia, maksudnya yang apa? Yang punya ilmu apa? Yang bisa ngajarin Nabi Muhammad sehingga bisa mengeluarkan statement yang banyak seperti itu? Ahli kitab, ya kan? Tentu yang ngajarin Nabi Muhammad siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sehingga Nabi Muhammad SAW bisa mengucapkan dengan ucapan yang mirip dengan kitab mereka. Tapi pertanyaannya, emang kitab mereka bahasanya apa? Iya, bukan bahasa Arab. Padahal Al-Quran bahasa Arab, itu maksudnya, ya. Ya, jadi apa tadi? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Jadi lisan yang seandainya Nabi Muhammad itu diajari orang, itu bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa ajam. Adapun ini Al-Quran ini, ya, bahasa Arab yang sempurna, Arabiyyun mubin, kata Allah, ya, bahasa Arab yang nyata, benar-benar bahasa Arab. Bahkan orang Arab asli saja, mereka saja tidak bisa mengalahkannya, gitu, ya. Ini mukjizat. Baik. Jadi luar biasa, ya, luar biasa sekali, masya Allah. Kemudian tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak tahu kenapa enggak dikasih judul ini. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah 22-23. Wujuhun yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu, yaitu wajah kaum mukminin, nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri-seri jamaah? Karena mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa. Ya, orang yang mendapatkan nikmat sangat berbeda dengan orang yang dipanggang di dalam api neraka. Kita saja di dunia nih, orang yang mendapatkan perawatan, mendapatkan nutrisi makanan yang baik, wajahnya gimana? Wajahnya berseri-seri, ya kan? Berseri-seri. Sama nggak dengan orang yang kepanasan terus? Ya, kepanasan kena matahari, beda kan Pak ya? Beda. Dulu ada orang sebelum bekerja jadi ojek, ya, kerjanya di kantor, naik mobil, datang, kemudian kerja di bawah AC, masya Allah, makannya dijaga dan lain sebagainya, berseri-seri wajahnya. Kenapa? Penuh dengan kenikmatan. Kemudian qadarullah sudah nggak kerja lagi. Akhirnya apa? Kerjanya di bawah terik matahari, ya, kulitnya menjadi apa? Gelap, wajahnya gelap, tangannya gelap karena kena matahari. Dan ini nanti bedanya apa? Di surga dan di neraka. Ya, bukan cuma terkena panas, tapi terbakar oleh panas itu sendiri. Adapun orang yang beriman, maka dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Baik. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah jamaah, ya. Nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ini sangat nyata ini, ya. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebutin seperti ini? Karena ada orang yang mengingkari kaum mukminin melihat Allah di surga, gitu ya. Maka disebutkan beberapa dalil. Demikian juga dalam surat Al-Mutaffifin. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan saling memandang. Itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mutaffifin juga ada yaitu innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang kafir itu, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir terhalang, maka orang mukmin apa? Masa terhalang juga? Ya, maka enggak ada istimewanya kalau dua-duanya terhalang, ya kan? Enggak ada fungsinya penyebutan ayat tersebut. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir itu terhalang dari Allah, dari melihat Allah, berarti apa? Orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik bagi mereka, yaitu surga dan kenikmatannya. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahan buat orang yang sudah masuk surga itu? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan jamaah. Ya. Tambahan selain tambahan berupa makhluk, sekarang tambahan berupa Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat Allah. Naam. Ya, kalau ada orang yang mengatakan enggak, Allah tidak bisa dilihat, ya mungkin urusan mereka sendiri, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah mengakui apa? Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surat Qaf, Al-Qaf atau surat Qaf? Ya, surat Al-Qaf atau surat Qaf. Ada alnya enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada, karena surat Qaf itu diambil dari awal surat Qaf gitu. Seperti surat Nun, Al-Qalam. Kalau Al-Qalam adalah Al-Qalam, ya. Seperti surat Shad juga, surat Shad, bukan surat As-Shad, bukan, ya. Surat Qaf. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada tambahannya. Waladaina mazid, ada tambahan, yaitu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal babu fi kitabillahi ta'ala katsirun.
Dan bab ini di dalam kitabullah sangat banyak. Man tadabbaral Qur'an taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dalam rangka mencari hidayah, ya, jadi orang yang mempelajari Al-Qur'an itu harus didasari dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah dan mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tabayyana lahu tariqul haqq, maka akan tampak baginya jalan kebenaran. Akan tetapi ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an tapi didasari dengan dasar, pokoknya penting otak mereka, ya, filsafat mereka, itulah yang akan menghalangi mereka menemukan apa? Kebenaran Al-Qur'anul Karim. Sulit untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan faslun thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran, ya, ini salah satu fungsi sunnah apa? Menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan kepada Al-Quran. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkan, ya, ini kurang lebih sama, ya, mengungkapkan lebih jelas tentang apa? Al-Quran. Wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadithi as-sihahi allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajaba al-imanu biha kadzalik. Dan sifat-sifat Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-Nya, ya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ahli ilmu. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan hadis-hadis tersebut, sebagaimana kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi hadis itu ketika menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis itu sahih, maka statusnya seperti apa tadi? Statusnya seperti Al-Quran. Tadi kan kita sepanjang tadi, ya, menyebutkan tentang apa? Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat dan nama Allah. Kita terima atau tidak? Kita terima, wajib. Kemudian ada hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, dan hadis itu sahih. Kita terima atau tidak? Kita terima, karena statusnya seperti apa? Al-Quran, kita terimanya. Naam. Baik. Kemudian sifat an-nuzul al-ilahi, turun, ya, turun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan sifat turun Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak perlu kita menanyakan bagaimana, takyif namanya. Dan juga kita tidak perlu menanyakan, kita tidak perlu memisalkan seperti apa, ya. Cukup kita imani saja, sudah selesai. Karena sifat Allah tidak seperti sifat hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlu qawlihi, ya, ini masih tentang sifat Allah, ya, seperti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menunjukkan sifat Allah, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin, Rabb kami, Rabb kita semua turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhiri, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu,
Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan untuknya. "Man yas'aluni fa u'tiyahu." Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri dia. "Man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang belajar bahwasanya bumi berputar, siang dan malam berganti, ya, akan mempertanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, mencela orang-orang yang melampaui batas dengan memasukkan ilmu dunia, ya, kepada ilmu agama. Ilmu dunia untuk bertanya bagaimana dalam dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham nih Pak ya? Kita kan sudah jam berapa ini? 11:30. Kalau di Saudi berarti jam berapa? 4 jam. Jam setengah 8 masih pagi. Kalau tadi kita mulai kajian misalkan jam 10:30 misalkan, 10:30 atau jam 10. Di sana berarti jam 6 masih pagi ya. Kita sholat subuh. Ya, mereka jam 2. Taib. Maka ada yang menanyakan, terus yang mana? Di mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala turun. Waktu mana Allah Subhanahu wa taala turun? Maka kita katakan wallahu a'lam. Ya. Allah lebih mengetahui. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail kepada kita. Terus bagaimana? Ya sudah, kita imani Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tanpa kita mencari-cari memikirkan bagaimana caranya. Ya. Jadi kita daripada mikirin seperti itu mendingan kita kerja, Pak, dapat duit ya kan. Daripada mikirin pusing-pusing nanti bingung malah tersesat ya kan. Mendingan kerja dapat duit. Jadi sebenarnya kita mengajak kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu yang sangat ringan. Beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaf, itu menghemat waktu jamaah, ya, menghemat waktu. Demikian juga ibadah-ibadah yang sesuai dengan Sunnah, itu sangat menghemat waktu. Coba antum lihat tuh, libur-libur di Indonesia banyak sekali liburnya, libur ini, ya. Coba kalau misalkan kembali kepada Sunnah, yang sesuai Sunnah libur, misalkan hari raya. Yang nggak ada sunnahnya, nggak usah libur, kerja saja, gitu. Tapi antum senang libur, weh. Artinya apa? Kalau seseorang itu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan lebih sedikit ilmu agama yang dia pelajari, tetapi betul-betul gitu ya. Dan bisa waktu yang lain digunakan untuk mencari kehidupan dunia, memperbaiki kehidupan dunia yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi disebutkan tentang sifat nuzul ya, sifat turun. Dan juga ada sifat farah ya dalam hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sifat farah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min at-taibi min ahadikum bi rahilatihi", muttafaqun alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan tobatnya hambanya, dengan tobat hambanya yang mukmin, yang bertobat dari yang bertobat ya, daripada, maksudnya lebih gembira daripada salah seorang dari kalian dengan tunggangannya. Maksudnya apa? Yaitu kita ini punya tunggangan, kemudian tunggangannya hilang ya, sedih nggak? Sedih ya. Kemudian kita istirahat, tiba-tiba tunggangannya itu ada di samping kita ya, ketemu, senang nggak? Senang sekali. Kita berada di padang pasir, nggak ada kehidupan ya, bekal kita di atas tunggangan kita, yang bisa mengantarkan sampai tujuan adalah tunggangan kita. Kita ditinggal sendirian di tengah padang pasir, resah. Setelah pergi jauh kita cari nggak ketemu-temu, tiba-tiba ketika kita tidur istirahat karena capek sudah,
Ya, tiba-tiba ada di sebelah kita, senangnya minta ampun itu ya, karena sudah putus asa tiba-tiba ada harapan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada bahagianya orang tersebut ketika ada hambanya yang selama ini durhaka, kufur kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan taubat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Faham Pak ya? Lanjut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sifat farah. Farah artinya bergembira, bahagia, ya. Sifat farah ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dhahik. Apa itu sifat dhahik? Tertawa. Ya, sifat tertawa. Tapi jangan disamakan dengan tertawanya kita. Baik, kita tertawa boleh saja karena Allah tertawa. Tapi tertawa kita tentu tidak sama dengan tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dalam hadis Nabi tertawa karena Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dan perawi juga tertawa karena meriwayatkan hadis Nabi SAW tertawa gitu ya. Kenapa Anda tertawa? Iya, karena Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis ini, beliau tertawa ya. Kenapa beliau tertawa? Karena mendengar Allah Subhanahu wa taala tertawa gitu ya. Entah mendengar suara tawanya atau diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya Allah tertawa. Tapi dalam lafaz lain ya'jabu ya, yaitu Allah ta'jub. Wa qawluhu yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah, muttafaqun alaih. Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satunya membunuh lainnya. Ternyata keduanya masuk surga. Yang dibunuh, yang membunuh, dua-duanya masuk surga. Gimana caranya? Ya. Ketika membunuh, dia kondisinya kafir. Ya, atau kondisinya masih jahat. Kemudian dia bertobat kepada Allah, memeluk agama Islam. Yang dibunuh ini adalah seorang mukmin yang baik, ya kan? Orang mukmin yang baik yang berjihad di jalan Allah masuk surga. Yang membunuh kemudian bertobat kepada Allah juga masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Artinya apa? Kita nggak boleh pesimis ya, maaf. Ya, nggak boleh pesimis. Kapanpun orang selama dia masih hidup bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat apa tadi? Sifat dhahik, tertawa. Wa qauluhu ajiba rabbuna, ini nih, ajiba rabbuna, yaitu Rabb kita takjub. Jadi ada sifat takjub bagi Allah. Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khairihi. Rabb kita takjub dengan keputusan para hambanya, keputusasaan, Allah takjub dengan keputusasaan hambanya dan dekatnya kebaikannya. Artinya apa? Kenapa kok hamba putus asa? Padahal kebaikannya itu sudah dekat. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh putus asa, harus terus berjuang. Ya, karena kita tidak tahu. Ternyata kita putus asa, padahal tinggal selangkah lagi tuh kita dapat, gitu ya. Yanzuru ilaikum azalina qanitina. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian yang sedang berada dalam kesulitan dan keputusasaan. Fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun, hadithun hasan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tertawa. Nah, ternyata di sini ada sifat apa? Tertawa juga ya. Ada sifat takjub dan juga sifat tertawa. Allah tertawa, Allah mengetahui bahwa kemudahan dan solusi kalian itu ternyata sudah dekat. Aduh, kenapa hambaku itu tertawa? Hambaku itu putus asa. Padahal solusi itu sudah semakin dekat. Ya, jangan putus asa. Baik. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu la tazalu jahannamu yulqa fiha. Neraka jahanam itu senantiasa diisi
dilempari penghuninya. Jadi manusia dimasukkan ke neraka, terus dimasukkan, ya. Wahia taqul, neraka itu sambil mengatakan apa? Hal min mazid, masih ada tambahan. Artinya apa? Neraka jahanam itu luas sekali, menampung banyak orang, meskipun orang kafir itu sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, giginya saja seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya 100 meteran. Luasnya mungkin 20 kiloan. Ya. 20 kiloan mungkin, ya, lebih mungkin. Bisa kurang bisa lebih, sekitar 20-an ya. Itu gigi gerahamnya. Tapi neraka masih mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan. Hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Nah, ada sifat apa di sini? Kaki. Ya, kita tetapkan, tapi jangan dibayangkan kaki seperti kaki kita gitu ya. Ini khusus sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Atau dalam riwayat lain bukan kaki tapi qadamahu, telapaknya saja. Telapak ya, qadam itu kalau kita bagian mata kaki sampai ke bawah, itu namanya apa? Qadam. Fayanzawi ba'duha ila ba'din wa taqulu qat, ya, sehingga terlipatlah bagian pinggir-pinggirnya, ya, enggak mempan, tidak cukup untuk apa? Mengisi tadi ya, hingga mengatakan cukup ya, cukup aku sudah penuh, gitu maksudnya. Jadi di sini ada sifat apa? Sifat apa dalam hadis tadi? Kaki ya, sifat rijl atau sifat qadam. Kalau hadisnya sahih maka kita harus menerimanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga tentang suara ini ya. Yaqulullahu ta'ala, ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam. Fayaqul labbaika wa sa'daik. Nabi Adam menyambut, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi bisautin, lalu memanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk mengeluarkan keturunanmu yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi sekelompok Bani Adam ya ditakdirkan untuk masuk ke dalam apa? Neraka jahanam. Ini disebut dengan ba'tsun nar. Taib. Dan juga itu sifat qaul ya, sifat ucapan dan juga nida dengan suara. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali nanti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ngajak bicara dia, diadili dia itu. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, pada waktu ini, pada waktu itu. Naam ya Rabb. Iya ya Allah. Ya. Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penerjemah antara mereka. Bahasanya apapun ya sudah faham. Dia faham dan juga Allah Subhanahu wa taala memahaminya. Taib. Ini sifat kalam tadi ya. Dan juga sifat tinggi ya. Tinggi di atas arsy tadi ya. Wa qauluhu fi ruqyatil marid. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah orang yang sedang sakit. Rabbunallahu alladzi fis samai taqaddasa ismuka amruka fis sama wal ardi kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ardi. Ya. Ya Rabb kami yang ada di atas langit, maha suci nama-namamu, keputusanmu berlaku di langit maupun di bumi. Sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi. Ighfir lana haubana wa khatayana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ya, yang kecil maupun yang besar.
anta rabbut thayyibin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal waja'. Turunkanlah rahmatmu, ya, turunkanlah satu rahmat dari rahmatmu ya Allah, dan juga kesembuhan dari kesembuhanmu ya Allah, ala hadzal waja', pada penyakit ini, ya. Fayabra'u, maka dengan rahmat Allah tadi apa? Sembuh. Baik, ini hadis hasan riwayat Abu Daud dan juga yang lainnya. Ini ruqyah, ya. Ini meruqyah, minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan yang sakit dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi disebutkan di sini sifatnya? Fis sama, ya. Rabbunallahu alladzi fis sama, Allah yang di langit, di apa? Di langit, ya, di atas langit. Baik. Dan juga di sini ada sifat rahmah. Sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah orang yang dipercayai zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah yaitu dengan kata man fis sama, ya, yang ada di langit. Orang yang mengingkari ketinggian Allah akan menyebut man fis sama, ya, zat yang ada di langit. Itu siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Hah? Malaikat, ya. Jadi ditakwilkan man fis sama dengan apa? Malaikat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan man fis sama di sini apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menurunkan hujan Allah, yang menurunkan azab dari langit Allah, yang menurunkan azab di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, jadi jauh sekali kalau disebut apa? Malaikat. Wa qauluhu wal arsyu fawqal ma wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan lainnya. Arsy itu singgasana Allah di atas air, dan Allah di atas arsy. Berarti Allah maha tinggi. Arsy itu makhluk Allah yang tinggi. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah, meskipun Allah maha tinggi, tapi Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, ya. La yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang samar, tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini tadi apa berarti? Tentang sifat apa ini? Tadi barusan tentang ketinggian Allah. Wallahu fawqal arsy, itu ya. Allah di atas arsy. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatin lil jariyah, tentang ruqyah kepada anak perempuan atau jariyah, budak perempuan atau anak perempuan. Oh, jariyah ini budak, ya. Ainallah, ruqyah. Ini kenapa disebut ruqyah, ya? Aina Allah, di mana Allah? Jadi Nabi SAW ketika dilaporkan seorang sahabat Muawiyah bin Hakam ingin membebaskan budaknya, habis dipukul budaknya ini karena ada dombanya yang dimakan serigala, itu dipukul sama dia. Menyesal, lapor kepada Nabi SAW dan ingin memerdekakan budak itu. Nabi pun datang untuk ngetes nih budaknya nih mukminah atau tidak. Ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Ini pertanyaan beliau. Ini rawahu Muslim, ya, riwayat Imam Muslim. Jadi bertanya tentang di mana Allah, boleh atau tidak? Boleh. Nabi yang bertanya, ya. Qalat fis sama, budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit, ya. Dia tidak mengatakan di bumi, tapi di langit. Dan juga dia tidak mengatakan di mana-mana.
atau tidak mengatakan di hati, tidak mengatakan juga tidak di mana-mana, ya kan? Tapi jawabannya jelas apa? Di langit, fis sama, dan banyak ayatnya tadi ya. Wa man ana? Qala man ana? Beliau bertanya lagi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Wanita itu mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Dia beriman kepada Allah, ya, dia beriman Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya kan? Di langit, kemudian mengakui bahwasanya aku adalah utusan Allah. Dia beriman, dia udah bebasin, gitu ya. Baik. Kemudian juga afdalul iman dalam hadis hasan. Sebaik-baik iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta, yaitu engkau mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Itu adalah iman yang terbaik. Kita memiliki muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita mau habisin ini cukup insyaallah ya. Dikit lagi. Wa qauluhu idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq qibala wajhihi. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri mengerjakan salat, janganlah meludah di depannya. Ya. Kan orang salat kadang-kadang butuh meludah, mungkin dia sedang kurang sehat dan lain sebagainya. Tidak boleh meludah bagian depan. Wala an yaminihi, dan juga tidak boleh sebelah kanannya. Fa innallaha qibala wajhihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, akan tapi boleh dia meludah di sebelah kiri atau di bawahnya. Jadi kita sedang sholat sendirian nih, ada sutra depan kita kosong, ya kan, kemudian kita pengen meludah ke depan, itu boleh nggak? Nggak boleh, ya. Tapi kalau kita seperti ini sekarang ya nggak boleh kemana-mana, ya. Di bawah pun nggak boleh. Terus gimana terusan? Di baju, ya. Kalau kita memang kurang sehat, bawa tisu di sini, kantongin. Nanti kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, pakai tisu tersebut dimasukkan. Taib. Jadi di sini disebutkan qibala wajhi, Allah Subhanahu wa taala menghadap wajahnya. Taib. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih membaca matan, ya, sampai selesai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.